Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Farad atas kesempatannya siang hari ini. Pada iTalk siang hari ini saya akan membawakan materi tentang gangguan mata pada kehamilan. Berikutnya. Selama kehamilan tentunya terjadi banyak sekali perubahan-perubahan pada seluruh anggota tubuh, organ tubuh manusia ya, itu ibu hamil ya. Itu terkait karena hormonal, metabolisme, hematologik atau sistem perdarahannya, kemudian sistem kardiovaskuler, pompa jantungnya, kemudian sistem imunologi, termasuk psikologis dan termasuk organ mata juga, Mbak Farah. Kemudian perubahan fisiologis mata itu sifatnya seringnya sih sementara, tapi ada juga beberapa perubahan yang bersifat permanen. Hal tersebut mungkin bisa jadi karena terjadinya kondisi okular yang sebelumnya udah diderita sebelum hamil. Berikutnya. Nah, perubahan okular atau perubahan pada mata sendiri, secara garis besar kita bagi dua dulu nih Mbak Farah. Ada bagian depan atau anterior dan bagian belakang bola mata. Nah, kalau bagian depan mata terjadi penurunan aliran kapiler darah konjungtiva, kemudian terjadi peningkatan granularitas konjungtiva dan termasuk kelengkungan kornea ya. Perubahan kornea sendiri itu banyak yang banyak sekali mengalami perubahan, termasuk terjadinya penebalan kornea akibat retensi cairan, kemudian penurunan sensitivitas kornea dan peningkatan kelengkungan atau kurvatura dari kornea itu sendiri. Kemudian ada perubahan dari atau gangguan pada sel asinar lakrimal. Kemudian indeks bias refraktifnya juga akan berubah, mengalami perubahan termasuk akomodasi, serta penurunan tekanan intraokuler atau tensi mata. Sedangkan pada segmen posterior atau di belakang mata sendiri bisa berupa semakin memburuknya kasus-kasus retinopati, kemudian CSCR atau choroidal-retinopati, kemudian terjadi peningkatan resiko perifer, terjadinya distrofi pada vitreochorioretinal biasanya sering pada pasien-pasien dengan high myopia serta pelepasan retina. Berikutnya. Nah, kalau dari bagian depan sendiri, seringkali pasien datang seolah-olah matanya seperti sempit sebelah gitu ya. Padahal itu normal terjadi ya. Hal tersebut karena dihubungkan karena ada timbunan cairan dan perubahan hormonal pada daerah eyelid. Tapi memang tidak butuh terapi ya, karena akan hilang sendiri setelah pada akhir kehamilan atau setelah bahkan awal trimester ketiga biasanya. Atau hilang sempurna pasca persalinan. Berikutnya. Nah, perubahan kornea yang tepat saya singgung di depan, ada beberapa penelitian pada Avakide tahun 2008 itu mengatakan bahwa selama kehamilan kurvatura kornea meningkat selama trimester 2 dan 3. Kemudian akan kembali normal pasca persalinan. Tersebut akibat karena adanya edema kornea dan yang juga akan menyebabkan sensitivitas kornea menurun. Kemudian penelitian berikutnya 2011 ini juga dikemukakan oleh EBB tahun 2011 bahwa edem kornea tersebut terjadi karena retensi air di jaringan okuler akibat hormon estrogen yang hormon estrogen sendiri bersifat retensi air. Hormon tersebut akan mereabsorpsi air dan menarik air sehingga terjadi retensi air. Dan perlu diingat bahwa volume darah pada ibu hamil juga akan meningkat sampai 30%. Nah, apa yang terjadi pada pasien pada orang ibu hamil? Biasanya dia akan mengeluhkan mata kabur. Sehingga biasanya penderita yang terbiasa menggunakan lensa kontak udah pasti akan mengalami ketidaknyamanan setelah hamil, selama kehamilan ya. Berikutnya. Seperti yang disampaikan tadi, perubahan status refraksi juga akan terjadi selama kehamilan, di mana fokus bayangan benda akan berada di depan retina akibat kelengkungan kornea yang semakin melengkung.
Kemudian juga disampaikan bahwa terjadi penurunan akomodasi pada pasien-pasien presbiopia yang sebelumnya sudah menderita kelainan refraksi presbiopia. Kemudian oleh karena itu perubahan-perubahan ini sebaiknya pada pasien-pasien kelainan refraksi tidak diberikan peresepan selama kehamilan. Sebaiknya ditunda sih sampai beberapa minggu pasca persalinan. Berikutnya, perubahan tekanan intraokuler juga terjadi pada ibu hamil di mana akan terjadi penurunan tekanan intraokuler di mana karena kenaikan aliran humor aqueous akan terjadi pada beberapa jalur termasuk kenaikan aliran pada uveosklera akibat hormonal dan akibat penurunan tekanan vena episklera dan penurunan tekanan vena di ekstremitas atas atau di apa namanya ekstremitas atas itu daerah ini ya, tangan ke atas ya. Kemudian impact-nya apa? Nah, pada pasien glaukoma pada kondisi hamil akan jangan kaget ya, biasanya cenderung normal, seolah-olah tercapai targetnya. Biasanya kita turunkan dosis yang akan diberikan pada pasien glaukoma selama kehamilan. Berikutnya. Pada kehamilan juga rentan sekali terjadinya dry eye ya pada ibu-ibu hamil karena terjadinya kerusakan sel asinet pada kelenjar lakrimal. Nah, terjadi perubahan ekspresi faktor pertumbuhan kelenjar lakrimal dan redistribusi limfosit dari periduktusnya sampai ke interasiner. Gerg dan Agarwal pada tahun 2012 juga melaporkan terjadinya dry eye karena efek sensitivitas kornea yang menurun yang tadi saya sebutkan di awal, di mana evaporasinya akan lebih besar sehingga lebih rentan menimbulkan keluhan mata kering. Selanjutnya, nah, bagaimana dengan pasien retinopati diabetik? Nah, kehamilan sendiri itu menjadi faktor resiko progresivitas dari penyakit ini ya, dibandingkan pada pasien retinodiabetik yang tidak hamil. Nah, progresnya itu nyata sekali ya. Bahkan ada beberapa penelitian bisa sampai 54,8%. Akan tetapi progresivitas tersebut akan membaik, progresivitas perburukannya akan membaik setelah postpartum. Selanjutnya, terjadi pada kehamilan yang perlu diketahui bahwa pada ibu hamil itu juga akan terjadi perubahan psikologis ya. Nah, ada rentan hubungannya dengan penyakit CSCR, Central Serous Chorioretinopathy, di mana terjadi eksudasi subretinal pada daerah makula ya. Jadi akibat kenaikan kadar steroid dalam tubuh ibu hamil juga akan meningkatkan terjadinya CSCR sendiri, termasuk stres dan lain sebagainya. CSCR terlihat pada gambar OCT itu yang kayak ngangkat gitu ya, Mbak Farah ya. Itu lepasnya serabut sensori retina ya dari dasarnya dari retinal pigment epitelial. Biasanya keluhannya pasien akan mengeluh kabur atau distorsi penglihatan daerah tengah ya atau daerah sentral. Kita kenal dengan metamorfopsia atau skotoma sentral. Berikutnya. Nah, ada kasus yang jarang sekali terjadi sebenarnya, tapi tetap saya sampaikan pada siang hari ini, namanya retinitis pigmentosa, di mana retinitis pigmentosa itu kelainan pada retinanya. Nah, ini yang hitam-hitam pada daerah fundus retina ini namanya bone spicule ya, di mana pada kehamilan akan semakin progresif ya kerusakannya. Meskipun jarang terjadi, tapi siapa tahu nanti ada kasus juga yang karena saya selama praktek pernah dapat satu atau dua kali pasien retinitis pigmentosa pada kehamilan mengalami perburukan sekali penglihatannya ya. Berikutnya. Kemudian pada daerah
perubahan atau kelainan yang bisa terjadi yaitu lapang pandang ya pada ibu hamil. Memang perubahan lapang pandang pada kehamilan ini masih kontroversial sebenarnya, karena biasanya orang hamil itu akan mengalami penyempitan lapang pandang daerah daerah luar ya, kita kenal dengan hemianopsia bitemporal. Biasanya seperti itu terjadi karena ada perubahan di kelenjar pituitary daerah chiasma opticum, di mana daerah tersebut dilalui oleh jaras penglihatan. Nah, perubahan lapang pandang itu sendiri sifatnya reversible, bisa kembali normal bisa kembali penyempitan lapang pandangnya pasca melahirkan atau pasca persalinan. Nah, namun hal tersebut bisa berbeda jika ada tumor hipofise diketahui sebelum kehamilan seperti adenoma hipofise, maka dia akan mengalami perburukan ya, karena kelenjar hipofisenya sendiri itu akan mengalami perkembangan atau pertumbuhan sampai 30%. Karena proses hiperplasia dan biasanya itu agak sulit ya untuk perbaikan visusnya atau perbaikan lapang pandangnya. Berikutnya. Kemudian bagaimana sih sebenarnya pada wanita hamil dengan hipertensi atau darah tinggi ya? Nah, biasanya retinopati hipertensi ini bisa terjadi pada kasus-kasus preeklamsia atau eklamsia, ibu hamil dengan darah tinggi atau yang disertai dengan kejang, darah tinggi dengan kejang dan tanda-tanda lainnya dengan proteinuria dan lain sebagainya. Biasanya pasien tersebut akan mengalami mulai dari double, kemudian kehilangan lapang pandangnya, kemudian mata kabur, dan terlihat seperti ada kilatan-kilatan cahaya. Nah, ini ada gambar di samping ini ada berupa perubahan-perubahan dari retina dari awal kehamilan atau sampai akhirnya memberatnya retinopati hipertensi sampai akhirnya dia mulai ada perbaikan pasca persalinan biasanya. Tingkat keparahannya tentu disesuaikan dengan keparahan dari preeklamsi atau eklamsinya itu sendiri. Biasanya perubahan retina itu secara teori terjadi pada tekanan darah dengan diastol lebih dari 100 dan sistol lebih dari 150 mm Hg ya. Nah, pada retina akan tampak seperti gambar di samping itu ya, mudah-mudahan bisa terlihat oleh teman-teman. Di situ tampak penyempitan arteri, kemudian ada beberapa kebocoran atau eksudat, dan perdarahan-perdarahan. Nah, umumnya penyempitan arteri sendiri bisa reversible ya, seperti yang tadi saya sampaikan, biasanya pada akhir pasca persalinan dia akan mengalami perbaikan. Berikutnya. Nah, ada kasus berikutnya yang biasanya pasien keluhan datang itu tampak seperti ketutup ya, tertutup tirai penglihatannya, gelap mendadak misalnya. Nah, itu terjadi di ablasio retina exudativa, yaitu pengangkatan atau terlepasnya retina tanpa disertai dengan robekan. Biasanya kejadian ini sendiri pada kasus preeklamsia dinyatakan terjadi sekitar 1% pasien mengalami hal ini, dan pada eklamsia semakin banyak ya, semakin tinggi, yaitu sampai 10%. Biasanya patologinya ini karena ada iskemia pada daerah koroid. Prognosisnya meskipun keluhannya serem ya, prognosisnya masih cukup baik dan biasanya akan menempel kembali setelah beberapa minggu postpartum. Berikutnya. Nah, keluhan yang lain yang bisa terjadi juga yaitu kebutaan kortikal, di mana kebutaan kortikal ya cukup tinggi ya, bisa sampai 15% kasus pada pasien preeklamsia atau eklamsia. Biasanya terjadi mendadak gitu, keluhan awalnya disertai dengan pusing atau kehilangan kesadaran. Biasanya kalau di MRI itu hilang sinyal korteks occipitalnya pada daerah occipital ya.
Itu menandakan bahwa adanya proses iskemik sebagai hasil dari pembengkakan dari serebralnya. Berikutnya. Nah, ini topik yang biasanya sering apa namanya jadi problem ya, karena banyak mitos yang berkembang. Jadi saya angkat topik ini sendiri, yaitu miopia dalam kehamilan. Bagaimana pada kehamilan ini, apakah harus normal atau harus sesar? Sampai saat ini tidak ada cukup bukti ilmiah yang mampu membuktikan bahwa tekanan kuat yang terjadi saat pengejan pada persalinan normal itu dapat merusak retina mata. Bahkan pada salah satu jurnal yang dikeluarkan oleh Grave Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology sudah menyatakan bahwa tidak menemukan ada masalah pada retina mata yang muncul ketika ibu hamil minus melahirkan secara normal. Karena usaha dari mengejannya pada persalinan normal itu masih dianggap masih aman dan tidak mempengaruhi kondisi mata minus. Akan tetapi bagi ibu hamil yang dengan kelainan refraksi khusus mata minus ya, tetap dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin termasuk melihat kondisi retinanya yang ditakutkan ada penipisan pada retina perifer. Dan dianjurkannya minimal tiap 3 bulan selama kehamilan untuk menilai dan memantau kondisi struktur bola mata. Oke, sekian materi yang bisa saya sharing untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.